warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas segala kondisi dan keadaan, alhamdulillah atas segala jatah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu memuji Allah di atas setiap kondisi dan keadaan, Allah pun juga akan ridho dan sayang kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kita kemarin sudah membacakan hadis satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang ketundukan atau ketaatan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu jadi kalau ada perintah dari Allah itu sebaiknya sikap kita sebagai orang yang beriman ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, terima dulu. Itu maksudnya, diterima dulu kalau memang itu sudah benar, sudah pasti kebenarannya dari Allah dan Rasul. Sikap yang terbaik itu adalah menerima. Wa ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itu ada dalam surat An-Nur ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang sudah kita bacakan itu ya di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai terakhir. Kemudian Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberi beban kepada setiap hamba atau setiap jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan wus'un itu kesanggupan, Pak ya. Jadi Allah tidak akan memberi beban atau tugas kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan kemampuan itu Allah Maha mengetahui. Itu dia. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan apa yang ia kerjakan, dan juga berupa kebaikan, dan begitu juga dengan keburukan. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa yang sangat bagus sekali. Bahkan ada sedikit penjelasan dari para ulama, doa ini jamaah sekalian itu termasuk doa yang sapu jagat juga, yang biasa kita yang disebut dengan sapu jagat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini yang terakhir surah Al-Baqarah ini juga paling dianjurkan juga ya. Misalnya kita tidak punya waktu banyak atau segala macam lah dengan kondisi, maka doa ini termasuk doa yang paling mencakupi untuk diamalkan, yaitu itu maknanya sangat sangat bagus sekali. Ya, dalam bab ini ya, beliau hanya mengutip satu hadis saja ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Berikut kita masuk kepada babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Nah, ini bagus. Jamaah sekalian, bab tentang larangan dari bid'ah. Nah, ini al-bid'ah. Al-bid'ah itu jamak dari bid'ah. Bid'atun ya. Bid'atani bid'ah. Bid'ah wa muhdatsatil umur. Wa muhdatsatil umur itu hal-hal yang baru, tetapi dengan catatan yang baru di sini apa jamaah sekalian? Dalam agama atau dalam syariat. Nah, tapi kalau di luar syariat itu maka diperbolehkan. Tapi kalau yang berbentuk syariat atau hukum secara umum itu memang terlarang. Nah, cuman perlu saya kasih mukadimah dulu ya, karena memang perkara bid'ah ini memang itu sekali sedang sensitif gitu kan. Nah, cuman agar kita tidak salah paham, agar kita tidak cepat-cepat gitu kan mengatakan ini bid'ah, makanya saran para ulama itu kita harus kalau ada satu dalil jangan berpegang langsung atau hanya berpegang satu dalil itu. Nah, ini kebanyakan yang cepat-cepat membid'ah itu gitu, Pak. Ini hadis Nabi ya. Ini bid'ah, ini enggak boleh. Ya, hanya berpegang itu saja gitu, padahal hadis Nabi tentang itu juga banyak gitu loh. Nah, itu dia. Nah, sini di antara sikap yang kurang baik lah. Nah, gitu dia. Ya, yang jadi korban itu siapa jamaah sekalian? Ya jamaah pendengarnya gitu kan. Kalau si ustadz gitu aja gitu kan, udah ini kamu harus ngikut, itu bid'ah kata si ustadz. Ya jamaah yang nggak tahu, ya betul juga Pak Ustadz katanya kan. Nah, ngikut begitu. Nah, jadi jadi korban. Jadi sikap yang paling bagus disarankan oleh para ulama tersebut ya memang begitu jamaah sekalian. Ya, dalil itu tidak cukup satu. Yakinlah karena memang begitu. Ya, hasil dari kajian para ulama. Misalnya ya masalah wudu itu kalau dikumpulkan hadis-hadisnya sangat banyak sekali gitu. Jadi alangkah baik kita melihat hadis-hadis yang lain. Masalah-masalah apa saja yang ada di dalam kehidupan. Kemudian apalagi dalil. Nah, dalil itu cara membaca dalil yaitu ada caranya ya. Enggak cukup dengan tekstual saja. Jadi dalil itu ada berbentuk tasrih namanya atau sorih itu terang-terangan Pak. Jadi ada dalam Al-Quran atau dalam hadis gitu kan. Jadi Allah dan Rasul itu menyampaikan terang-terangan ya. Enggak pakai sindiran, enggak pakai isyarat. Nah, itu model pertama dalam dalil. Tetapi ya, dalil itu tidak hanya ini saja. Ada juga dalil itu berbentuk berbentuk isyarat dia. Nah, isyarah atau imaun ya. Ya kalau dalam bahasa usul fikih itu al-ima. Ima itu dia tidak terang-terangan. Nah, tetapi dia ada isyarat gitu loh Pak.
isyarat menuju hal yang kita maksud. Nah, itu memang diperlukan apa? Kecerdasan juga untuk membaca sebuah nas atau teks dalam hukum. Nah, karena memang di antara di antara definisi bid'ah yang disampaikan oleh para ulama itu adalah ma ahdatsa mimma kana lahu aslun fi syariati yadullu alaihi. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang baru, ya, yang tidak ada asalnya dalam syariah, ya. Mimma, ya, laisa lahu aslun fi syariati yadullu alaihi, gitu kan. Tidak ada asal atau landasannya dalam syariah. Memang enggak ada yang mana landasan ini yadullu alaihi, menunjukkan kepada perkara itu. Tetapi kalau dia ada, gitu kan, asalnya, kemudian asalnya itu apa? Menunjukkan. Nah, jadi perkara menunjukkan ini yang tadi saya singgungkan itu, Pak, ya. Dalil itu dia menunjukkan suatu kasus yang sedang kita hadapi itu, menunjukkan itu. Jadi dalil, ya, Al-Quran atau hadis, dia menunjukkan kepada perkara yang kita bahas itu. Cara menunjukkannya itu, ya, ada dua cara. Yaitu apa? Ada terang-terangan, ada apa? Pakai isyarat. Nah, gitu. Kalau terang-terangan itu nggak perlu susah-susah gitu memahaminya, gitu kan. Udahlah, Allah menginginkan ini, ya, Rasul menginginkan ini, ya sudah jelas. Tapi kalau yang tidak terang-terangan atau al-isyarah, nah di situ, ya, perlu kita untuk ya, belajar. Intinya, selain kita belajar hadis, selain kita belajar fikih, kita juga dianjurkan untuk belajar ada ilmu yang disebut dengan usul fiqh namanya. Usul fiqh itu, ya, sangat bagus sekali, ya, untuk dipelajari, ya, terutama bagi orang-orang yang ingin memahami, ya, hukum Islam dengan baik. Dalam sejarah Islam, ya, orang yang pertama kali yang mencetuskan atau membentuk ilmu usul fikih ini, ya, itu siapa? Imam Asy-Syafi'i nama beliau, ya, terkenal sekali, Pak, ya. Yaitu yang populer dengan kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Itu kitab beliau yang terkenal sekali, ya. Kitab pertama yang dalam sejarah Islam yang mengkaji tentang bagaimana cara memahami dalil. Nah, itulah ilmu usul fikih. Jadi Al-Qur'an, di saat kita baca Al-Qur'an, ya, itu beda. Jamaah sekalian, orang yang tahu ilmu usul fikih dengan yang tidak pernah belajar ilmu usul fikih saat dia membaca Al-Qur'an. Begitupun juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi begitu, gitu kan. Baca hadis itu, ya, kalau orang yang tahu usul fikih, dia banyak itu sinyal-sinyalnya itu, Pak. Ini dari sisi ini bisa dilihat, ya. Dari ijma'nya bagaimana, kemudian kiasnya bagaimana, kemudian maslahahnya bagaimana, ya, istihsannya bagaimana, al-urfnya bagaimana. Wah, kemudian madhab sahabatnya bagaimana, ya, itu dilihat semua. Nah, tapi kalau yang tidak belajar ilmu usul fikih, ya, nah itu biasanya, gitu kan, membaca hadis itu hanya letterlek saja. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa pencetus atau pelopor atau pembentuknya ilmu usul fikih ini? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau orang Gaza. Ya, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, kemudian dia hijrah, ya, mencari ilmu kemana-mana, ke Baghdad, ke Irak, kemudian ke Yaman, Mekah, Madinah, yang pada akhirnya beliau di mana beliau itu wafat? Di Mesir, di kota Kairo, terutama di daerah Fustat namanya. Fustat itu terkenal dengan Kairo kuno, Mesir kuno. Jadi memang gedung-gedung di daerah Fustat itu memang itu, Pak, kusam-kusam gitu, berdebu-debu. Nah, disitulah kuburan Imam
Asy-Syafi'i. Alhamdulillah beliau meninggal di sana, yang mana beliau itu berasal dari Gaza, Palestina. Itu menurut siapa? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menobatkan Imam Syafi'i lah orang yang mencetus ya dalam sejarah Islam ilmu usul fikih. Tapi ada saingan. Itu siapa? Kaum Syiah. Nah, kalau Syiah enggak mengakui, bukan kata beliau. Nah, kata mereka? Kalau menurut kaum Syiah, orang yang pertama kali mencetus ya, ilmu usul fikih itu bukan Imam Syafi'i, tetapi siapa? Muhammad Al-Baqir. Nah, ya imam dari golongan mereka juga, dari kelompok mereka. Ya, tetapi kalau dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sudah sewajarnya ya kita yang mengetahui hal ini berbangga gitu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apalagi orang yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ya, dan itu hal yang subhanallah ya. Ya, jangankan kita, orang-orang yang biasa ini jamaah sekalian ya, para ulama-ulama yang besar dalam sejarah Islam ya, beliau pun juga mengikuti madhab Imam Syafi'i. Padahal beliau itu kalau dari sisi keilmuan bisa untuk membuat madhab. Itu hebatnya ya. Bisa untuk membuat madhab baru, tetapi beliau enggak mau. Aku hanya ingin mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i saja. Begitu ya penghormatan ya, kekaguman dan pengakuan terhadap keilmuan beliau madhab Syafi'i. Ya, seperti siapa misalnya jamaah sekalian? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i. Ya. Ya, kalau dilihat dari buku-bukunya, karya-karya beliau itu bisa untuk membuat madhab baru. Nah, gitu dia. Tetapi lebih memilih ya mengikuti madhab Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tahu beliau itu diberi gelar atau dinobatkan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Ibnu Hajar itu adalah siapa? Amirul Mukminin fil Hadis, ya, pemimpinnya orang mukmin dalam ilmu hadis. Nah, itu subhanallah karya-karya beliau. Ya, kalau beliau mau membuat mazhab baru dalam fikih bisa dan mampu. Tetapi ternyata beliau lebih memilih bermazhab ya, sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi ya perkara bermazhab ini sebenarnya ya kalau kita pernah mendengar gitu kan, nggak perlulah bermadhab katanya Pak ya, langsung ngikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Ya bagaimana kita akan memahami hadis Nabi? Bagaimana kita akan memahami perkataan para sahabat kalau tidak dibimbing oleh para ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya? Nah, di antara mereka itu siapa? Imam Asy-Syafi'i, selain dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad Ibnul Hanbal ya bin Hanbal rahimahullah. Begitu sedikit ya ini tentang tentang muqaddimah tentang bab bid'ah ini, karena memang hal yang sensitif dan perlu sekali ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ya, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Surat Yunus. Maka apa yang akan tersisa, yang tersisa, atau apalagi ya setelah kebenaran itu, kalau tidak ya, kecuali kesesatan. Jadi ada al-haq, ada ad-dhalal. Ya, ada yang benar, ada yang sesat. Ya, kalau selain yang benar itu apalagi gitu kalau bukan kesesatan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kemudian dalam bersyariat memang kita itu dihadapkan dua perkara ini, Pak. Ya jamaah sekalian, kalau enggak benar ya salah gitu lah. Ini bukan perkara tidak toleransi gitu, tidak.
Memang begitu, harus memilih gitu kan. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang salah, ada yang benar. Al-haqqu wad-dhalal. Itu ya secara garis besar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ma farratna fil kitabi min syai'. Farrata tafrid ya. Kami tidak menyisakan atau kami tidak meninggalkan sesuatu dalam Al-Qur'an tersebut ya. Apa maksudnya apa? Al-Qur'an ya atau wahyu itu sudah sempurna, enggak ada yang kurang lagi. Tafrid ya, ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah ya, sudah sempurna. Nah itulah seperti yang ada dalam surat Al-Maidah ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina ya. Wahyu itu sudah sempurna. Artinya apa ya, dengan sederhana kita memahami ya, kalau yang berhubungan dengan hukum-hukum kemudian beribadah ya atau syariah itu sudah cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Ya, itu secara umum kita harus mengakui. Enggak perlu ditambah-tambah, enggak perlu dikurang-kurang. Ya, Pak ya. Ini secara umum dulu saya sampaikan, memang begitu adanya. Ya, tapi kita enggak boleh seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita harus mengakui apa yang pernah terjadi dalam sejarah Rasulullah SAW, yang mana kejadian ini ya, peristiwa ini atau kenyataan ini itu akan bisa membantah ya kesimpulan yang biasa kita dengar. Apa itu? Kalau enggak diajarkan Nabi, enggak usah gitu loh Pak. Ya Pak ya. Kalau enggak dicontohkan Nabi itu enggak benar. Nah, ini kan kesimpulan gitu. Ya, tapi ternyata kita temui gitu loh dalam sejarah, dalam hadis. Memang enggak banyak gitu loh Pak ya, tidak banyak ya kasus-kasus yang agak beda ini, tapi itu benar adanya. Nah, gitu loh. Dia enggak banyak tetapi harus diakui. Nah, itu di masalahnya gitu kan. Enggak, nah mungkin sebagian ya para kaum muslimin itu tidak mau mengakui keadaan-keadaan yang sedikit ini. Akhirnya udahlah gitu kan. Kalau enggak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah gitu kan ya. Kalau enggak ada dari Nabi hadisnya tinggalkan saja. Nah, ya, berarti kita harus kembali lagi kepada seperti yang saya sampaikan di mukhodimah tadi, baca banyak-banyak hadis Nabi SAW, kumpulkan hadis Nabi. Ya, kalau kita menemui suatu masalah, jangan hanya berpegang satu atau dua hadis saja. Lihat hadis lain, itu sangat membantu kita untuk untuk bijak dalam memahami hukum Islam terutama. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, kami tidak mengurangi ya sesuatu pun ya dalam Al-Qur'an tersebut. Intinya sudah sempurna, sudah lengkap sekali. Itu dalam surat Al-An'am ya, ayat 38. Berikutnya wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul ya. Jika kalian ya tanaza'tum berselisih atau bertikai dalam suatu perkara, kata Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ya perkara itu atau kasus itu kepada ilallah ya, kepada Al-Qur'an, war rasul, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Insyaallah ada jawabannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi realitanya apakah semuanya gitu, semua yang ada dalam kehidupan ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis? Semuanya Pak, tidak ya. Ternyata ditemui gitu kan. Ada perkara-perkara, ada kasus-kasus dalam kehidupan ini ya, enggak ada ya enggak ada contohnya dalam hadis Nabi. Nah, gitu loh Pak ya. Nah, akhirnya timbullah sumber-sumber hukum yang lain. Ya, itu seperti qiyas, kemudian maslahah dan istihsan dan lain-lain. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu kan.
di zaman Nabi belum ada dahulu, nah sekarang timbul. Nah, sedangkan kita meyakini bahwa al-Islam itu adalah solusi, itu masalahnya. Syariah itu adalah solusi ya bagi kehidupan. Yang mau nggak mau para ulama apa? Berijtihad. Nah, berusaha untuk bagaimana solusinya. Ya ternyata ditemui. Nah, gitu jamaah sekalian. Berikutnya ada dalam surat Al-An'am juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih ya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku kata Allah Subhanahu wa taala, mustaqiman yaitu jalan yang lurus ya, fattabi'uhu maka ikutilah jalan ini. Ya maksudnya apa itu? Jalan yang lurus itu adalah al-Islam atau ya hukum-hukum Allah. Ya itu sudah tetap sekali, sudah permanen hukum-hukum Allah. Wala tattabi'u as-subula ya, dan jangan kalian mengikuti as-subul. Subul itu jalan-jalan yang lain lagi. Sudahlah ya, jalan Islam ya, cara Islam sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan selain Islam ya. Kalau memang bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mengikuti ya, jalan selain al-Islam kata Allah Subhanahu wa taala ya, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan apa? Tafarruq itu apa Pak? Mencar-mencar gitu loh. Tafarruq ya mencar-mencar ya kemana-mana lah ya, nggak karuan kalau kita mengikuti jalan selain jalan al-Islam yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul. Berikut dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, ini ayat yang populer untuk apa? Untuk mengikuti ya arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni maka ikutilah aku ya. Dengan mengikuti aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, kata Imam An-Nawawi. Wal ayat, dan ayat tentang hal ini kata beliau, katsiratun ma'lumatun, itu banyak selain yang saya sampaikan. Nah itu saja beliau menyimpulkan. Kalau mau lihat silakan cek dalam Al-Quran, sekalipun beliau hanya mengutip atau menukil beberapa ayat saja. Nah, silakan. Kemudian ya, lanjut beliau, wa amma al ahaditsu fakatsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis tentang bid'ah ini juga banyak sekali kata beliau. Wa hiya masyhuratun, dan hadis-hadis tentang bid'ah ini masyhuratun, masyhur ya. Fanaqat tasiru ala tarafin minha. Dalam kitab ini ya kita hanya mengambil sedikit saja dari hadis-hadis yang banyak tersebut. Naqtasir itu mencukupi saja ya, enggak perlu untuk disampaikan yang hadis-hadis yang banyak tersebut. Cukup beberapa hadis saja kata beliau. Nah, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fahuwa raddun. Fahuwa raddun ini hadis populer, ada dalam kitab Al-Arba'in juga, ada dalam kitab-kitab yang lain. Ini biasanya
kalau kita bahas tentang bid'ah jamaah sekalian, hadis ini selalu dikedepankan. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Ini saya teringat itu Pak, di pesantren waktu SMP dulu sudah ngapal ini tuh. Fahuwa raddun gitu kan. Ya sekalipun kita belum tahu makna bid'ah pokoknya hafal aja dulu gitu di pesantren itu. Iya. Ya memang populer sekali. Nah, gitu loh. Ya, tapi ternyata ya dengan berjalan waktu ya diberi keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ternyata yang bid'ah itu begitu. Artinya secara teksnya man siapa ahdatsa. Ahdatsa itu membuat sesuatu yang baru. Ihdaats ya, ahdatsa sesuatu yang baru, tetapi di mana Pak Ibu? Fi amrina hadza. Fi amrina itu maksudnya apa? Dalam urusan agama, dalam urusan syariah ya. Selain syariah enggak apa-apa ya. Bebas saja ya. Karena memang Rasulullah pun juga menyerahkan, kalau perkara dunia kalian silakan saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau fi amrina hadza, dalam urusan agama ya, beribadah, tentang hukum dan lain-lain, itu secara umum kita harus mengakui. Ya, tapi catatan dari saya tadi apa? Ada beberapa kasus-kasus ya yang kaedah umum ini terkadang apa? Harus mengakui kasus-kasus yang terjadi tersebut. Itu dia. Enggak boleh disamaratakan semuanya itu, enggak bisa. Itu dia. Fi amrina hada ma laisa lahu minhu ya, yang enggak ada dasar dalam agama. Maka apa? Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yang enggak ada dasar ini apa? Kita kembalikan kepada apa tadi Pak Ibu? Cara memahami dalil. Nah ya, ada dua dalil, itu ada dua ya. Jangan sampai kita langsung mengatakan ini enggak ada dasarnya gitu kan ya. Memang enggak ada teksnya gitu kan. Ya teksnya enggak ada, tetapi cara baca dalil yang lain bagaimana? Ada isyarat-isyarat. Nah itu masalahnya ya. Nah terkadang kita temui sebagian kaum muslimin itu hanya memakai apa? Yang ada saja gitu. Kalau enggak ada ya udah gitu kan. Nah, ya ternyata para ulama mengajarkan boleh ya kita berdalil itu kalau memang apa? Ada isyarat-isyaratnya sekalipun tidak terang-terangan. Selagi memang apa? Tidak keluar jalur. Nah gitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muttafaqun alaih Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Imam Ahmad juga mengutip ya, menyampaikan. Wa fi riwayatin li Muslim ya, dalam riwayat Imam Muslim bukan pakai kata ahdatsa tetapi man amila amalan. Ya Bapak, barang siapa yang beramal suatu amalan. Nah itu dia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, yang mana dia beramal itu ya enggak ada dasar dari agama kami ya. Maksudnya dari apa? Dari al-Islam, enggak ada dasarnya, atau dari syariah. Beramal tidak ada dasar dari syariah. Ya. Apa? Fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Nah inilah ya. Nah secara umum ini harus ya kita ketahui dan harus kita akui ini. Nah langsung jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin ya kalau yang apa yang termasuk syariah atau istilahnya fi amrina hada ya, urusan agama itu kira-kira apa contohnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya contoh dalam urusan agama, berakidah ya. Nah, itu harus apa? Merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis ya. Perkara-perkara akidah, perkara beriman kepada Allah, apa? Beriman kepada hari akhir, malaikat, hari akhir, rasul, kitab ya. Kemudian apa lagi? Qada dan qadar, itu semuanya sudah permanen. Enggak boleh kita apa? Mencari dalil-dalil yang lain atau hujah-hujah yang lain. Kalau kita berbuat atau beramal tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya, terutama dalam perkara ini gitu kan, ya itu fahuwa raddun. Ya, hati-hati. Nah, gitu. Contohnya dalam urusan
agama. Berikutnya apa jamaah sekalian? Perkara hukum-hukum. Nah, itu juga harus mengacu ya. Enggak boleh kita di luar ya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul ya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengacu ke sini dulu. Nah, ya, tolong diingat untuk mengacu atau merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, berarti itu apa? Kita mengacu atau merujuk kepada dalil-dalil yang sudah pasti atau yang terang-terangan lah gitu. Tetapi ternyata ya para ulama setelah mengkaji itu ada juga dalil yang diakui gitu kan. Apa itu? Seperti kias. Nah, itu dia ya. Memang misalnya enggak ada perkara ini di masa Nabi, tetapi dikiaskan. Nah, ya, di zaman sekarang ini sepertinya mirip dengan apa yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diperbolehkan semuanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita mengambil contoh lah, gitu ya. Misalnya apa? Ya contoh-contoh bid'ah itu, ya. Ya boleh disebut satu lah Bapak itu Pak. Apa? Sesajen dulu ya, sesajen. Sesajen itu ya kalau sangat jelas sekali gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa kita memberi itu gitu kan? Ya misalnya untuk jin, untuk istilahnya penghuni daerah tersebut, ya itu memang tidak ada asalnya dalam syariah. Kemudian misalnya ya kalau tasbih gimana itu Pak? Ini ya yang pertama ada yang mengatakan bid'ah, tapi tolong diingat gitu kan. Kalau kita melihat secara detail apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita akan menemui ya ternyata nggak bisa kita katakan tasbih itu bid'ah. Ya, apa? Iya, iya. Enggak, kalau yang ada dalam riwayat itu jamaah sekalian seperti yang ada dalam kitab Al-Adhkar, ya. Seperti yang ada dalam kitab Al-Adhkar, ya. Jadi memang ditemui ya di antara sahabat Nabi atau sahabat yang perempuan, sahabiat itu berzikir itu menghitung, Pak. Menghitung pakai al-haso atau nawa. Pakai biji-bijian itu loh. Nah, gitu loh. Ngitung. Nah, zaman dulu ya. Ini ada dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi juga. Ya. Enggak bisa dibantah, ya. Jadi, ketika beliau begitu sedang ngitung-ngitung begitu, Nabi bilang gitu kan. Nah, gitu loh. Wah, sepertinya susah sekali kamu berzikir begitu gitu kan. Repot sekali kamu berzikir begitu. Nah, tetapi dipahami dalam riwayat tersebut ya Nabi enggak melarang gitu loh. Cuman Nabi ya seperti kasihan saja gitu, repot sekali. Tapi memang itu beliau menikmati ya, sahabat itu menikmati berzikir itu. Nah, zaman dulu mungkin belum sempat mikir benang gitu loh kayak kita gitu kan. Nah, pakai mencar-mencar kayak kelereng gitu loh Pak zaman dulu. Nah, zaman sekarang orang cerdas gitu kan. Biji-biji itu dijahit pakai benang gitu kan. Nah, gitu loh. Dan dalam riwayat tersebut ya saya enggak menemukan Nabi melarang gitu. Silakan cek dalam kitab Al-Adhkar gitu loh. Nah, cuman ya itu tadi ya, kita melihat dalam realitas sekarang ada memang sebagian kaum muslimin yang mengatakan itu bid'ah itu ya. Nabi itu begini. Iya memang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertasbih atau berzikir itu bi asabihi ya. Bahkan dalam riwayat itu bi yaminihi, pakai jari-jari dan pakai tangan kanan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolong diingat ini jamaah sekalian. Jadi kalau pengen gaya Nabi berzikir ya ini dulu. Ya, pakai jari dan pakai tangan kanan. Boleh enggak berzikir atau bertasbih pakai tangan kanan dan tangan kiri? Boleh enggak, Pak? Nah, itu dia, ya kan? Boleh enggak? Tangan kanan dan tangan kiri. Sedangkan Nabi pakai ini saja gitu loh. Nah, gimana itu?
Kalau hanya merujuk kepada hadis ini saja berarti nggak boleh dong. Nabi biyaminihi. Disebutkan bahwa Nabi itu bertasbih atau berzikir yaqidu biyaminihi gitu kan. Beliau itu ngitung begini, pakai tangan kanan dan pakai jari-jari. Terus bagaimana? Yang tangan kiri. Kalau hanya pakai dalil ini saja ya tangan kiri nggak boleh. Tetapi ternyata ada riwayat yang lain yang mengatakan apa? Bahwa Nabi berpesan kepada para sahabian ya, wanita-wanita mukminah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan jari-jari semuanya. Ah gitu loh. Dalam riwayat tersebut memang tidak disebutkan tangan kiri, Pak, tetapi apa? Asabi'ahun. Gitu loh. Dengan jari-jari. Nah, dipahami apa kalau jari-jari tangan kanan saja kah? Ya enggak kan? Kiri juga pakai jari-jari gitu loh. Yang menariknya lagi dalam riwayat tersebut dianjurkan pakai jari-jari kalian kata Nabi SAW. Terus apa? Karena jari-jari itu akan apa? Mustantiqatin ya, mustantiqat ya. Jari-jari itu akan berbicara di hadapan Allah di hari kiamat nanti sebagai saksi. Gitu loh. Di sini apa? Dalil juga gitu kan? Berarti boleh. Gitu jamaah sekalian. Kalau hanya pegang hadis yang saya sebutkan tadi, Nabi itu begini ya. Yang lain itu bid'ah semua gitu kan. Kalau hanya punya kesimpulan yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, itu bid'ah. Pakai ini saja ya. Yang lainnya bid'ah semua gitu kan. Tapi ternyata Nabi menganjurkan, menyuruh bi'asabi. Gitu dia. Berarti contoh ini jamaah sekalian ya, kita bisa ingatkan kembali. Berzikir itu yang pertama boleh pakai, ya silakan pakai tangan kanan. Kemudian apa lagi? Tangan kiri ya, dua-duanya ya. Yang enggak boleh itu apa jamaah sekalian? Ini. Kiri saja. Itu dia. Kalau yang kiri saja saya enggak nemukan. Ya silakan kalau mau mau cari. Ya, mentang-mentang langsung kiri saja, kanan enggak. Ini memang ya, cara begini tidak dianjurkan untuk berzikir. Itu dia. Mau pakai tasbih juga ada riwayat gitu kan. Itu dia. Yang perlu ya, agar kita lebih bijak dalam memahami sebuah hukum ya, carilah dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara yang sedang kita hadapi. Insyaallah semakin banyak hadis-hadis yang kita temu, yang kita baca, itu akan membantu kita untuk memahami. Apalagi contoh yang populer sekali. Ya, ini ada dalam kitab Targhib wa Tarhib ya, karangan Imam Ibnu Hajar. Seperti apa? Ketika para sahabat salat di belakang Nabi SAW, kemudian Nabi ruku, dalam riwayat tersebut tsumma rafa'a ra'sahu. Setelah ruku Nabi mengangkat kepala gitu kan. Nah, ketika berdiri itu berdiri i'tidal namanya. Para sahabat dalam salat itu mendengar seorang laki-laki ya, qala rajulun ya, setelah bangkit dari ruku itu dia baca apa? Baca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini dalil yang memang enggak bisa dibantahkan, Pak. Maksudnya apa? Jadi doa yang disebut oleh salah seorang sahabat ini dalam salat loh, Pak ya. Bukan di luar salat. Kalau di luar salat mungkin bebas. Nggak apa-apa kita bagi. Ini dalam sholat. Di belakang Nabi lagi sholatnya. Itu masalahnya. Ya kan? Sholat di belakang Nabi. Nyebut zikir dan doa. Doa ini pernah diajarkan oleh Nabi atau tidak? Nggak pernah loh, Pak. Itu masalahnya. Ya? Apa doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya? Setelah selesai sholat, Pak, Ibu, apa yang terjadi? Nabi berkata, Manil mutakallim. Siapa yang nyebut doa tadi gitu kan? Kira-kira sangkaan para sahabat gimana nih? Pasti marah Nabi kan, Pak? Marah Nabi kan? Karena nggak pernah diajarkan gitu. Kok begitu doanya gitu kan? Tapi ternyata yang terjadi itu berbeda. Manil mutakallim, ya, kata Nabi, siapa yang nyebut tadi gitu kan? Ana, kata sahabat tersebut. Nah, qala Rasulullah SAW, ketika itu Nabi menyampaikan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan
yabtadirunaha ya ayyuhum yaktubuha awal. Ketahuilah wahai para sahabatku sekalian, ketika dia baca doa tadi, kata Nabi SAW, aku melihat kira-kira 30-an malaikat, ya 30-an malaikat berbondong-bondong untuk apa? Untuk mencatat siapa yang paling pertama mencatat doa yang disebutkan oleh seorang hamba ini. Gimana itu Pak? Aneh kan? Semestinya apa? Nabi marah kan, aku nggak ngajar ini kepada kamu gitu kan. Kenapa kamu baca? Dalam sholat lagi masalahnya. Bukan di luar sholat. Tapi yang terjadi apa? Nabi mengagumi atau marah itu? Mengagumi nggak Pak? Mengagumi. Oh, ketika kamu baca doa yang baik tadi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, aku melihat ya bid'an wa thalathina itu, bid'an itu kalau dalam bahasa Arab angka 3 sampai 9 Pak. Wa thalathina itu 30. Jadi sekitar mungkin 33 malaikat atau 35 malaikat dilihat oleh Nabi SAW. Berbondong-bondong untuk apa? Mencatat siapa yang paling pertama mencatat doa tersebut. Atau istilahnya subhanallah begitu. Nah gitu loh. Kira-kira dari riwayat ini cocok enggak? Semua yang tidak ada dari Nabi itu bid'ah. Cocok enggak Pak? Semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah. Cocok nggak itu Pak? Jadi memang perlu untuk apa detail gitu loh, untuk mengkaji lebih dalam. Hati-hati kita mengatakan, karena apa? Ya bid'ah itu sanksinya besar Pak, ya sesat gitu loh, sesat. Nah sesat itu ke neraka nantinya. Nauzubillah kalau kita terlalu cepat untuk mengatakan bid'ah sedikit-sedikit bid'ah. Cukup di sini dulu. Ya semoga dari riwayat yang ini bisa membantu kita. Saya menyarankan jangan pula cukup dengan riwayat yang kita sampaikan. Ya kita boleh mencari yang lain. Semoga itu akan bisa membantu kita untuk bijak dalam memahami syariah. Ya sekian dulu jamaah sekalian. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Pak silakan Pak. Ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.